Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Cahaya Islam Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kami bersama Teh Debbie Roma, putri Bang Haji Roma Irama, yang akan menceritakan perjalanan perjuangan Bang Haji Roma Irama dari tahun ke tahun sampai saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bang Haji Roma Irama sampai saat ini masih tetap eksis istiqomah berjuang melalui jalur seni dan juga tablik akbar tanpa seni di sana, tanpa soneta maksudnya. Dan juga sampai saat ini juga beliau tetap masih bisa berkarya, mengeluarkan lagu baru bersama soneta. Mari kita simak bersama-sama paparan dari Putri Bang Haji Roma Irama, Debbie Roma, perjalanan perjuangan Bang Haji Roma Irama. Langsung aja kita simak bersama-sama, kita saksikan, dan semoga ada manfaatnya buat kita semuanya sebagai anak bangsa. Beliau itu dari tahun 77 itu ya sudah berjuang untuk Islam, untuk negara, melawan rezim sendirian gitu ya. Namanya rezim kan kekuatan bersenjatanya ya memang satu negara gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sampai hari ini beliau sehat walafiat gitu. Dan beberapa kali upaya pembunuhan juga terjadi gitu ya. Bahkan di tahun 82 itu yang saya ingat hampir setiap malam itu rumah kami itu diserang. Dan ketika serangan itu datang, saya dan adik-adik saya itu diungsikan ke rumah tetangga, ke rumah Tante Selfie namanya. Kami ditutup selimut kah, sprei kah gitu ya. Terus diungsikan karena rumah kami itu diserang dengan batu, bambu runcing, bom molotov gitu. Bahkan Soneta Group formasi pertama ya pada saat itu ngalamin itu yang namanya ditodong-todong senjata oleh sekelompok orang gitu yang nyatronin rumah saya gitu. Dan tahun 83 papa saya itu pernah ditahan di Kramat 5 Laksus terkait dengan peristiwa Tanjung Priok yang menewaskan Ustadz Amir Biki. Ditahan kurang lebih 40 harian lah gitu. Ya saya ada yang saya ingat gitu, saya mengunjungi beliau gitu. Tapi di tahanan itu papa saya bukan di dalam sel, tapi di sebuah ruangan. Ya lubang-lubang lubang anginnya tuh ya kayak besi-besi gitu juga gitu, tapi bukan sel ya, kayak kamar sel lah gitu. Ditahan di situ. Dan ya memang tidak terbukti papa saya ikut melakukan penyerangan ke mana kalau nggak salah Garnisun apa mana gitu. Waktu itu kasusnya kan cukup besar juga ya, masalah Tanjung Priok gitu. Kemudian ya banyaklah kontroversi beliau. Pembunuhan karakter ya, ketika udah mulai ada yang namanya infotainment, banyak kan, mungkin banyak juga kan yang sering lihat, sering dengar gitu kan berita-berita kontroversinya beliau kalau di era-era terakhir ini gitu ya, setelah ada infotainment, kemudian ada sosial media gitu. Begitulah Roma Irama gitu. Beliau itu istiqomah untuk bela Islam, untuk berjuang, istiqomah. Yang beliau anggap harus diluruskan ya beliau lakukan gitu loh, dengan cara yang beliau bisa. Memang beliau itu darahnya pejuang. Jadi almarhumah mama saya tuh bilang, saya kan sempat kayak curhat ya sama almarhumah mama dulu. Kenapa sih papa kok ya
ikut-ikut politik kayak gitulah gitu. Almarhumah mama saya bilang, "Papa kamu tuh pejuang, mau dihalangin kayak apa, nggak akan bisa kalau udah hatinya terpanggil untuk bela negara, bela Islam. Nggak ada yang bisa mencegah gitu." Karena mama saya juga dulu pernah minta beliau untuk tidak ikut berjuang di membela sebuah partai gitu ya. Tapi memang yang beliau bela itu bukan partainya, tapi Islamnya gitu deh singkat cerita. Jadi saya sendiri menerima atau mendengar, melihat papa saya dicaci, dimaki, dihujat itu ya udah dari saya kecil gitu ya. Bukan hal yang biasa juga gitu. Tapi ya udah bukan hal yang aneh juga gitu. Tetap aja yang namanya seorang anak itu mendengar bapaknya dihina, dicaci, dimaki itu ya adalah rasa luka, ada rasa sedih gitu. Tapi balik lagi, saya nggak kecil hati dengan semua hinaan dan hujatan itu gitu ya. Selama saya meyakini yang papa saya lakukan itu memang benar gitu. Ya memang beliau seperti itu. Dan saya pun sering dialog dengan beliau gitu ya. Seperti apa yang beliau angkat di podcast ini. Bukan cuma saya, adik-adik saya juga. Kami dialog gitu ya. Sampai akhirnya kami juga memahami bahwa yang papa saya lakukan ini untuk apa gitu ya. Bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sebuah golongan gitu. Tidak. Kalau mengikuti podcast Bisikan Roma benar-benar dengan seksama dan objektif gitu ya, pasti paham lah maksud papa saya itu. Cuma ya memang kan yang namanya pro kontra, karena ada pihak-pihak juga yang ya seperti Muhibin itu gitu ya, yang tidak bisa jernih melihat podcast itu gitu ya. Ya itu hal wajar lah gitu. Nanti juga hal-hal kayak gini kan akan berlalu gitu. Jadi kalau saya pribadi gitu ya, mau dibilang papa saya apapun lah, sehina, sejelek apapun lah, dengan kata-kata binatang atau apalah gitu, saya tetap bangga sama ayah saya. Ayah saya tuh orang yang nggak pakai tedeng aling-aling gitu loh. Selama menurut beliau, yang beliau lakukan ini adalah untuk membela Rasulullah gitu. Ya, pasti ada risikonya lah. Gak ada yang namanya istilahnya tuh karpet merah dalam perjuangan tuh gak ada. Rasulullah juga dulu kan memperjuangkan Islam itu bukan duduk manis, nyaman, ongkang-ongkang kaki, kipas-kipas kan enggak. Ya dihina juga, dihujat juga, dicaci juga, bahkan dilemparin kotoran binatang, kotoran manusia gitu. Tapi Rasulullah itu kan ya tetap dengan akhlak yang mulianya, tidak pernah membalas, tidak pernah merespon dengan kasar, apalagi arogan gitu ya. Jadi jiwa besarnya papa saya dan keluarga menghadapi situasi yang sekarang ini terjadi, ya kami melihat Rasulullah. Mungkin papa saya ini nggak ada papanya gitu loh dibanding perjuangan Rasulullah. Kalau ngelihat kisah-kisah Rasulullah gitu ya, bagaimana sakitnya beliau gitu, dihina, dihujat, dicaci, dimaki, di macam-macamin lah gitu ya, sampai beliau bilang itu membela Islam seperti memegang bara di tangan gitu kan istilahnya gitu ya. Ya nggak ada apa-apanya lah yang terjadi dengan papa saya sekarang ini dibanding sama Rasulullah. Jadi mungkin itu yang membesarkan hati kami, keluarga Roma Irama. Dan ya insya Allah cepat atau lambat masalah ini pasti akan berlalu. Dan
ya kembali ke hati nurani masing-masing aja. Kalaupun memang menganggap orang tua saya tuh salah dalam eh, tutur kata atau penyampaiannya gitu ya, saya rasa juga nggak pantas juga gitu ya dihina sampai ngeluarin kata-kata binatang gitu. Nggak adalah beliau, insya Allah hati hati beliau itu jernih gitu ya, tulus gitu. Ya kalau dibilang namanya juga anaknya pasti bela bapaknya loh, iyalah pasti saya eh, bela. Di tubuh saya ini mengalir darah beliau, masa nggak dibela. Apalagi saya tahu papa saya itu nawaitunya baik gitu. Demikian sahabat-sahabat pemirsa Cahaya Islam Nusantara bersama Teh Devi Roma yang mengisahkan, menceritakan tentang perjalanan perjuangan Bang Haji Roma Irama memperjuangkan demi Islam, syiar Islam pada umat. Suka duka Bang Haji Roma Irama sangat banyak sekali dan banyak hal yang bisa kita ambil petik hikmah tentang perjalanan perjuangan Bang Haji Roma Irama. Lebih-lebih kegigihannya, komitmennya dalam memperjuangkan Islam, dinul Islam sampai saat ini. Sebagaimana kita ketahui juga saat ini di tengah-tengah polemik Bang Haji Roma Irama, tidak sedikit yang tidak sepaham, yang tidak sepakat sama reaksi Bang Haji Roma Irama di tengah-tengah polemik nasabah alawi Bang Haji Roma Irama, dihina, dihujat dengan kata-kata yang tidak selayaknya ditujukan kepada Bang Haji Roma Irama. Semoga kita sebagai umat Islam selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehat buat kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Teh Devi Roma, putri Bang Haji Roma Irama menjadi inspirasi buat kita semuanya sebagai anak bangsa. Bila taufiq wal hidayah wa ridho linayas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.